udah botak itu aus, apa ya namanya, udah licin ini kan, jadi si kerutan-kerutan ininya hilang, jadinya udah licin aja gitu. Terus joknya kita lihat nih, kalau kilometer 20.000 harusnya joknya belum mengkerut. Biasanya ada jok-jok yang udah mengkerut, besek, ambles, pengsret, penyok, ringsek. Nah itu kilometer udah tinggi, biasanya putar-putar jadi lebih rendah, tapi joknya itu masih pengsret, penyok. Nah itu salah satu indikasi kilometer diputar. Temuan baru guys. Ada lupa kali dibuang ini sama orang. Jadi ini kilometer 105.000 ya di dashboard, tapi ternyata di buku servis terakhirnya di kilometer 281.000 itu di bulan Maret. Artinya kilometer ini udah reset ya, dari 281.000 lebih ke 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam inspeksi. Balik lagi dengan saya Edi dari Inspektor Mobil. Sekarang saya akan membahas tentang kilometer ya. Kilometer yang putaran kayak gimana, indikasi putaran kayak gimana ya. Kita akan membahas kilometernya dulu ya. Kilometer diputer artinya itu kilometer dimundurin. Yang tadinya kilometer aslinya itu 100.000, terus dimundurin jadi 30.000. Nah itu namanya kilometer yang diputer atau dimundurin atau di reset, biar jadi lebih rendah dari yang sebenarnya. Ada beberapa alasan kenapa sih kilometer diputer. Yang pertama, harga jual. Harga jual, kadang orang-orang itu banyak yang berani bayar lebih tinggi untuk kilometer yang lebih rendah. Kemarin ras kilometernya 16.000, ras 2015. Dan itu harganya lebih tinggi 5 apa 10 juta gitu dari pasaran. Konsumennya mau, tetap minta dicek kan. Akhirnya mau dibeli. Emang kondisinya bagus dan service recordnya pun ada. Dan real datanya. Itu berani lebih tinggi. Terus apalagi, orang juga beranggapan kalau kilometer lebih rendah, komponen-komponen yang rusaknya pun belum banyak. Artinya masih bisa enak dipakai lah jika dirawat dengan baik ya. Untuk kilometer tinggi sebenarnya nggak ada masalah, ketika aktualnya juga tidak ada masalah di bagian-bagian mesin, kaki-kaki atau lain-lainnya ya. Ketika juga mobil itu dirawat walaupun kilometernya tinggi, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ketika orang lihat kilometer tinggi, udah mindsetnya udah wah kilometernya tinggi, ini mobil capek gitu kan. Ya emang bener mobil capek, tapi harus lihat lagi aktualnya itu kayak gimana, mobilnya secara asli, secara real aktualnya kayak gimana. Nah itu yang paling penting. Terus juga ada mobil-mobil tertentu yang kilometernya udah tinggi itu akan mengalami kerusakan. Contohnya isu-isu yang paling sering kan kayak BMW mekatroniknya kena ketika mobil kilometernya udah nyampe 90.000 gitu. Orang pasti banyak yang ngakal-ngakalin di bawah 90 biar kelihatan apa namanya, belum 90, belum waktunya rusak. Ada beberapa gitu. Kemarin ada Mercy kilometer 300.000 diputar ke 30.000. Setelah dicek service recordnya beneran emang 300.000. Kalau kilometer diputar itu terserah pembeli itu mau atau tidak, kembali ke aktualnya. Contohnya kilometernya diputar nih dari 100.000 ke 20, tapi mau kondisi mobilnya nggak ada masalah, baik-baik aja gitu, nggak ada masalah sama sekali. Itu balik lagi ke pembelinya ya. Itu kan seperti kasus penipuan ya, dengan sengaja memutar kilometer. Nah itu bisa terbukti dengan catatan service record. Service record, kita beli mobil Brio gitu, odometernya tertera gitu 20.000. Terus kita datang ke Honda, cuk datang, kita tanya mau servis dong, pengen tahu juga servis riwayat terakhirnya. Setelah dicek riwayat terakhirnya itu servis berkala di 70.000 km dan datang ke situ dengan odometernya tuh di angka 60.000. Artinya ini kan mobil udah dimundurin dari 60 ke 20.000, kilometernya udah dimundurin. Itu kan kesengajaan ya. Beda dengan kasus bekas tabrak, bekas banjir, itu kan accident, kecelakaan. Tapi kalau muter kilometer itu adalah hal yang disengaja. Karena kalau nggak sengaja nggak mungkin kepencet terus keputer, itu nggak. Atau bisa jadi yang kedua ganti speedometer, odometer. Biasanya kalau ganti odometer karena rusak, tadinya 60 diganti kan jadinya baru lagi, mulai dari 0 lagi.
Tapi biasanya kayak gitu-gitu kan kedetek di bengkel resminya ya, dan di situ service recordnya bakal kedetek, oh ini pernah ganti odometer di odometer ya, odometer dashboard itu di kilometer sekian, jadi mulai lagi dari nol. Nah, nanti dikalkulasi aja odometernya berapa, yang terakhir ganti 60.000, dikalkulasikan lagi ini sekarang 12.000, jadi mobil ini udah jalan 72.000 kilometer. Atau variasi, biasanya kemarin yang expander saya post kan itu odometernya pun variasi, jadi itu udah diganti tapi aslinya masih ada, bawaannya masih ada, dan itu dia ngasih tahu kilometer terakhir servisnya di 60.000, odo sekarang itu di 12.000. Nah, jadi beberapa cara untuk mengecek kilometer ya. Yang pertama, service record itu udah valid, udah paling valid dah. Kalau emang nggak ada bukunya, kita coba tanya ke dealernya langsung. Untuk BMW, Mercy, VW itu agak susah ya kalau mobilnya nggak dibawa ke sana. Terus kita bisa juga lihat bukunya dulu. Beberapa kali case-nya orang lupa nih ya, kilometer 105.000, ternyata buku servisnya masih ada. Di situ tertera kilometer terakhirnya itu 280.000 di servisnya, kilometernya ya. Artinya dimundurinnya itu 175.000 kilometer ya. Itu udah dimundurin sebanyak itu. Cuman penjualnya itu lupa, mungkin dia nggak tahu atau nggak ngeh juga, atau saya nggak bisa gimana ya, mungkin dia lupa juga, atau nggak pas beli juga nggak lihat, kebetulan juga tangan kedua kan, bukan tangan pertama. Terus apalagi bisa dengan alat ya, alat-alat tertentu. Sejauh ini akurat sih nggak juga sih. Saya pernah pakai dengan salah satu scanner gitu ya, itu yang Mercy itu ketahuan akurat banget. Jadi di kuncinya aja selisihnya 1.000 kilometernya. Terus di scannya itu selisihnya jauh banget, 270.000-an, karena kilometer aslinya itu 300.000 tapi diputarnya ke 30.000. Itu awalnya dengan alat scan. Setelah dicek dengan scan ketahuan, akhirnya baru di cross check ke Mercy-nya nih. Ini mobil Mercy-nya nih, setelah dicek beneran sama, sesuai kilometer terakhirnya itu di 300.000 kilometer aslinya itu ya, diputar ke 30, akhirnya mobil dikembalikan ke penjualnya. Nah, terus yang ketiga itu kesesuaian fisik nih. Ini yang perlu seni, apa ya, perlu perdebatan, penuh keyakinan, harus yakin, feeling bermain. Ya kita bisa lihat lah, mobil 100.000 dengan 20.000 pasti perbedaan di fisiknya ada ya, ada aja pasti perbedaannya gitu. Contohnya dari setirnya udah aus apa belum. Kalau 20.000 udah aus gitu, udah botak, udah licin banget, udah kendor. Nah itu pertanyaan. Knop, terus rem tangan, door trim, interior udah pada aus. Terus pedal rem juga. Walaupun ya ada juga mobil-mobil yang kilometer nggak tinggi udah ngelotok-ngelotok setirnya ya. Sienta udah ngelotok, CR-V juga kadang suka udah ngelotok. Terus Ford juga suka pada ngelotok tuh karet-karetnya di knopnya itu. Kurang lebih itu. Jadi emang hal-hal kayak gitu patut dicurigain. Itu yang dinamakan indikasi. Indikasi artinya ada gejala atau kejanggalan ketidaksesuaian fisik dengan kilometer pada umumnya, pada mobil umumnya gitu. Terus apalagi ya, setelah interior kita bisa lihat lagi dari bagian eksterior. Kalau body itu enggak ya, karena bahkan mobil yang baru keluar dari dealer 100 meter pun bisa ditubruk, hancur gitu bodinya. Biasanya kebocoran kaki-kaki kalau mobil baru itu bocor, tapi kaki-kakinya masih bagus, warnanya masih silver, masih kinclong. Tapi kalau mobil yang udah lama jalan, udah sering jalan, itu kan kotoran-kotoran kuning-kuning udah banyak ya, dan warnanya pun udah kusam kaki-kakinya itu, serta bocor biasanya. Jadi udah bocor dan kusam. Kalau mobil baru kan baru kinclong, bocor, itu bisa jadi bekas nabrak. Tapi untuk kilometer biasanya mobilnya itu partnya kusam dan bocor, banyak bocor, steering rack bocor. 20.000 steering rack bocor tapi nggak ada bekas nabrak.
Itu salah satu gejala-gejalanya ya, atau indikasi-indikasinya. Mesin juga banyak rembes, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas banjir. Itu jadi salah satu indikasi-indikasinya. Walaupun ada mobil-mobil tertentu yang kilometer 20 sampai 30 ribu itu emang kaki-kaki kayak tie rod atau rack setirnya suka udah mulai bunyi, udah duk duk duk, walaupun dipakai jalan emang belum pengaruh. Tapi namanya inspeksi itu, kalau kita nunggu kerusakan saat itu juga, ngapain panggil inspektor? Kalian bisa tes sendiri, glutuk-glutuk, udah nggak enak. Nah itu, inspektor salah satunya itu, kita mendeteksi gejala-gejala yang bisa dideteksi sebelum kerusakan yang terasa gitu, yang tirot udah oblak. Tapi di polisi tidur belum bunyi nih. Nah itu persiapan aja, tinggal tunggu waktu aja, 3-6 bulan juga udah ganti. Tapi kan orang jadi bisa, oh iya udah notice nih, harus benerin ini, harus benerin itu. Itu fungsi inspeksi. Ya udah, kita langsung praktekkan aja. Nah nanti di situ juga akan saya post yang sekarang kita praktekkan pada mobil yang sekarang ini ya, mobil Yaris. Seperti apa yang dilihat, oke? A few moments later. Ya, kita lihat bagian interiornya dulu ya. Yang pertama kita lihat kondisi setir. Nah, ini tuh setirnya masih ada kerutan-kerutan itu, kulit jeruk. Biasanya kalau kilometernya sudah tinggi dan sering kena keringat, kena tangan kayak gitu, dia aus ya, botak. Udah botak itu aus. Apa ya namanya? Udah licin. Ini kan jadi si kerutan-kerutan ininya hilang, jadinya udah licin aja gitu. Nah, ini menyeluruh, biasanya menyeluruh atau bagian-bagian ini yang paling sering dipegang. Nah, ini udah aus tapi kilometernya rendah, itu ada indikasi kilometernya sudah diputar. Ini kan masih kenceng nih, terus kita putar kayak gini, itu biasanya longgar, kendor. Terus kita bisa lihat nih ya, ini kan ada huruf-huruf putih, ini biasanya sudah mulai memudar kalau kilometernya udah tinggi. Ini huruf-huruf putih gini, ini lambang kayak gini juga, kayak gini. Ini kalau kilometernya tinggi biasanya udah mulai memudar. Terus kita bisa lihat dari knopnya ini. Nah ini kalau sering dipegang kan, kalau kilometernya tinggi biasanya ini udah mulai aus. Ini juga masih ada kulit jeruknya ya. Nah ini kalau udah aus, udah botak, udah licin, itu bisa jadi salah satu indikasi kilometernya yang kemungkinan bisa sudah diputar ya. Terus mana lagi nih? Dari rem tangannya ya. Ini rem tangannya juga biasanya sudah aus, kalau kilometernya sudah tinggi diputar ke kilometer yang lebih rendah. Door trimnya juga nih kita bisa lihat ya, ini udah aus atau belum, udah kusem biasanya buat senderan tangan sebelah kanan. Biasanya kalau sering dipakai udah jalannya udah jauh. Terus mana lagi, yaitu pedal-pedalnya, kita bisa lihat dari pedalnya itu aus tidak pedalnya ya. Nah ininya udah aus, udah habis, udah botak, udah licin lah. Ini kan karet nih, ini pedal gas nih. Ini biasanya udah aus, kalau udah aus dia kilometernya masih rendah, itu jadi pertanyaan. Terus joknya kita lihat nih, kalau kilometer 20.000 harusnya joknya belum mengkerut. Biasanya ada jok-jok yang udah mengkerut, besek, ambles, pengsret, penyok, ringsek. Nah itu kilometer udah tinggi biasanya, terus diputar-putar jadi lebih rendah tapi joknya itu masih pengsret, penyok. Nah itu salah satu indikasi kilometer diputar. Jadi kalau bagian interior ada beberapa titik-titik itu ya, dari angka-angka huruf, terus kondisi setir, terus knob, kemudian rem tangan, terus joknya juga, door trimnya juga, terus pedal-pedalnya juga ya. Itu salah satu indikasi-indikasi yang bisa kita jadikan patokan meskipun tidak akurat 100%. Contohnya setirnya doang nih, setirnya doang, sisanya kok aman ya. Nanti tinggal ditambahkan bagian-bagian yang lain apa saja. Contohnya bagian ban, kita bisa lihat bannya dulu nih. Saya sering memperhatikan bahwa ban itu usianya itu paling 50 sampai 70 ribu kilometer udah aus, udah habis. Ketika mobil kilometer 20.000 nih, pelek standar, ganti bannya baru tapi standar gitu kan. Mobil tahun 2019 kilometer 20.000 tapi bannya itu udah ganti di 2021 dengan ban yang sama. Itu patut dicurigai, baru 2 tahun kok udah ganti ban. Harusnya 20.000 masih tebel banget, ngapain nih ganti ban 4-4-nya? Itu jadi pertanyaan ya. Jadi kita bisa lihat dari kode produksinya yang pernah saya share itu. Nah kayak gini kan 2019 nih. Kalau mobil tahun 2019 kilometer baru 20.000, harusnya produksi bannya itu masih
di tahun 2019 juga, dan kondisi ketebalannya tuh masih tebel kayak gini ya. Nah itu, tapi bisa jadi ada yang dioplos kayak mobil-mobil yang